saking kecewanya pendukung Anies Baswedan ketika Anies tidak berlaga, mereka mengatakan memilih golput. Bahkan bisa dicari itu, sudah mulai ada gerakan untuk tidak memilih. Jadi dia bilang gini, kalau cuma satu calon, saya pilih kotak kosong. Kalau ada dua calon, saya akan pilih kedua-duanya. Kalau ada tiga calon, saya akan coblos semuanya. Kurang lebih begitu ya. Jadi intinya adalah mereka tidak sudi untuk memberikan suara kepada gubernur yang memang tidak mereka dukung ya. Karena yang mereka dukung adalah Anies Rashid Baswedan. Bagaimana seandainya yang berpartisipasi itu kurang dari 50%? Artinya lebih dari 50% tidak berpartisipasi di dalam pemilihan. Oke? Ya, this is the question. Biar nanti pendukung Anies harus paham. Anda mau tidak datang TPS, apa datang ke TPS? Karena kalau Anda datang ke TPS dan Anda walaupun memilih semuanya, ya cuma dianggap suaranya tidak sah. Tapi dari sisi partisipasi politik akan dihitung sebagai partisipasi. Paham kan? Kalau Anda tidak datang ke TPS, nah itu yang namanya dihitung bahwa Anda golput. Anda golput. Nah, kalau misalnya Anda golput sebagai sebuah perjuangan politik, menurut saya sah-sah saja. Tujuannya adalah melakukan delegitimasi terhadap pemilihan agar MK nanti bisa diminta membubarkan pemilu hasilnya yang tidak mencapai 50% plus 1 tingkat partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat sekalian, sudah final, sudah jelas Anies Baswedan tidak akan berlaga di Pilkada 2024. Tak di Jakarta, tidak juga di Jawa Barat. Apalagi di daerah-daerah lain yang jauh dari pusat kekuasaan atau pusat kekuasaan Indonesia. For the time being Jakarta masih ya. Dan itu ternyata tidak disesali juga oleh beberapa pendukungnya. Bahkan mayoritas penonton RH Channel itu tidak menginginkan beliau di Jawa Barat. Dan ya tentu menyesalkan kalau tidak di Jakarta. Dan untuk itu ya, polling yang kita buat unfortunately 80% mengatakan akan golput, tidak akan memilih atau pilih semua sehingga suaranya tidak sah. Dan kita satukan itu antara golput dengan berencana untuk memilih semua calon. Jadi polling yang kita kasih ya kira-kira kemarin ya itu mengatakan kalau memang cuma 3 memang cuma 3 pasang calon ini dalam Pilkada Jakarta, mana yang Anda pilih ya? Ya. What is your choice? 73 kilo yang votes. A. Ridwan Kamil Suswono ya, in order berdasarkan pendaftaran ya. Ridwan Kamil Suswono atau Rakus 7%. Pramono Anung Rano Karno Praroro 8%, Dharma Pongrekum ya dengan Pongrekun dan Kunwardana 4% dan tidak memilih dalam kurung golput itu 80% ya. Jadi saudara sekalian, saking kecewanya pendukung Anies Baswedan ketika Anies tidak berlaga, mereka mengatakan memilih golput. Bahkan bisa dicari itu, sudah mulai ada gerakan untuk tidak memilih. Jadi dia bilang gini, kalau cuma satu calon,
saya pilih kotak kosong. Kalau ada 2 calon, saya akan pilih kedua-duanya. Kalau ada 3 calon, saya akan coblos semuanya. Kurang lebih begitu ya. Jadi intinya adalah mereka tidak sudi untuk memberikan suara kepada gubernur yang memang tidak mereka dukung ya. Karena yang mereka dukung adalah Anies Rashid Baswedan ya. Itu yang mereka dukung ya. Kemudian dan no regret ya, nggak ada masalah ya. Makanya kita ketawa-ketawa melulu. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat ini inline dengan berita ini yang mengatakan pendukung militan Anies diprediksi golput. Ada juga kemudian pernyataan dari Ges Khalifa ya. Ges beberkan alasan Anies Baswedan tak bersedia maju di Pilgub Jawa Barat. Ini di Pilgub Jawa Barat ya. Kita bacakan dulu yang ini sebelum kita nanti membahas gerakan untuk golput di Jakarta dan kemungkinan posibilitas untuk mempermasalahkannya di Mahkamah Konstitusi kalau seandainya suara sah di bawah 50% dari DPT. Memang by law tetap sah siapapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Tapi alangkah tidak eloknya kalau mayoritas ternyata tidak memilih ya. Jadi bisa saja ada yang namanya legal breakthrough untuk mengatakan bahwa pemilu ini tidak demokratis ya. Oke, kita lihat ya. Menarik ya. Ges beberkan alasan Anies Baswedan tak bersedia maju di Pilgub Jawa Barat. Coba kita lihat ya. Jakarta FIFA, Anies Baswedan dipastikan tak maju di Pilgub Jawa Barat 2024 setelah mencuat kabar akan diusung PDI Perjuangan dengan Ono Surono ya. Double no. Juru bicara Anies, Syahrin Hamid sudah menegaskan Anies memutuskan tak maju di Jawa Barat. Loyalis pendukung yang juga orang dekat Anies, Ges Khalifa pun beri penjelasan. Dia membeberkan alasan ex-gubernur DKI Jakarta itu tak bersedia maju untuk bersaing merebut kursi Jawa Barat 1. Dia menjelaskan perihal Anies tak bersedia maju di Jabar melalui tulisannya di akun Facebook pribadinya. Tulisan ini tuh dikirim ke FIFA dan Ges mempersilakannya untuk dikutip. Ges bilang Anies kembali maju untuk Pilgub Jakarta karena ada aspirasi warga yang meminta dia maju. Juga Dewan Pimpinan Wilayah Partai mempunyai aspirasi yang sama, yaitu PKB, Nasdem, PKS. Kemudian ketiga partai itu melakukan deklarasi mendukung Anies, tulis Ges dikutip pada Jumat 30 Agustus. Dia pun menyinggung adanya operasi jahat terhadap 3 partai yang ingin mengusung Anies di Jakarta. Kemudian dalam dinamikanya 3 partai itu mundur dan putar haluan tak lagi mau mengusung Anies. Ges juga menceritakan soal adanya dukungan aspirasi dari DPD, PDIP Jakarta agar Anies maju. Anies diproyeksikan maju sebagai bakal cagup Jakarta dengan berduet bareng kader PDIP Reno Kerno ya. Dan kalau sudah dikonfirmasi nolak semua. Biasa kan. Momen itu diperlihatkan dengan DPD PDIP mengundang Anies datang ya ke markas DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024. Kemudian esok harinya pada Minggu malam 25 Agustus ada elit PDIP yang mendatangi Anies di markas Anies di Jakarta Selatan untuk menandatangani berkas. Lalu pada Senin 26 Agustus Anies diminta hadir ke markas DPP PDIP untuk bertemu dengan Reno Kerno karena ada rencana deklarasi. Kata Ges, Anies diminta hadir di gedung belakang DPP PDIP untuk bertemu dengan Rano Karno dan rekan-rekan PDIP. Kemudian mendadak terjadi perubahan situasi yang kemudian dikatakan untuk ditunda. Lalu sore hari terjadi perubahan nama yang kemudian dicalonkan adalah Pramono Anung dan Reno Kerno ya, jelas Ges. Ges menjelaskan Jabar berbeda dengan Jakarta. Dia mengatakan untuk Jakarta Anies bersedia maju karena ada aspirasi warga maupun dari DPW dan DPD partai. Akan tetapi untuk Jawa Barat tak ada permintaan atau aspirasi dari warga maupun Dewan Pimpinan Daerah partai tersebut di Jawa Barat, tutur Ges. Dia menegaskan Anies merasa secara moral tak pantas menerima amanat itu karena tak ada aspirasi dari warga Jawa Barat. Terlalu main panggung depan Ges ya. Terlalu main panggung depan ya. Bagi Anies yang seperti itu secara moral dia tidak pantas menerima amanat itu karena bukan kehendak warga Jawa Barat. Ujar Ges ya. Berikut penjelasan Ges melalui tulisannya perihal Anies tak bersedia maju ke Pilgub Jabar yang dikirim ke FIFA. Ya kita tidak bisa hanya bermain di panggung belakang ya, panggung depan juga perlu ya. Coba kita lihat soal Jawa.
Oke, kalau GES memang menolak ya untuk ini. Kita bacakan nanti ya pada bagian lain ya. Karena ini cukup panjang tulisannya dan kita akan bahas sendiri ya. Tulisan GES Khalifah ini ya. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Ya sahabat sekalian, itu ya. Ini ada juga seorang teman mengatakan sedikit cerita kenapa Anies tak bisa maju di Jawa Barat oleh siapa ini, GES Khalifah juga saya kira ya. Oke, nanti kita akan lihat ya benar dari GES Khalifah. Nanti kita akan baca tulisan GES Khalifah tersebut untuk kita bandingkan dan disandingkan. Tapi saya selalu percaya ya, yang namanya politik itu tidak hanya panggung belakang, panggung depan juga ya. Tidak hanya panggung depan tapi panggung belakang juga. Kita bacakan soal pendukung militan Anies ya. Republik Merdeka, pendukung militan Anies diprediksi golput. Republik Merdeka, pendukung Anies Baswedan di Jakarta diperkirakan tidak menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara Pilgub Jakarta pada November mendatang. Demikian analisa Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta FPPJ Endrian Syah dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL Kamis. Pendukung militan Anies Baswedan berpeluang golput. Mereka kecewa dengan proses pencalonan yang amburadul dan didikte oligarki, kata Rian sapaan akrabnya. Rian memprediksi angka golput hingga 40% sesuai perolehan suara Anies di Pilpres 2024. Pendukung fanatik Anies kemungkinan besar malas ke TPS, kata Rian. Diketahui Ridwan Kamil, RK Suswono yang diusung oleh 13 partai politik. Adapun ke-13 partai politik itu adalah Gerindra, ya, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, P3 dan Garuda. Resmi mendaftar ke KPU Jakarta pada Rabu 28 Agustus ya. Ini partai-partai yang penakut semua. Sementara PDP yang menjagokan 2 kader internalnya Pramono Anung, Rano Karno maju Pilkada Jakarta juga telah mendaftar ke KPU DKI di hari yang sama. Ini partai yang kelihatannya tidak takut ya. Tetapi tidak jelas ya. Jadi saudara sekalian, memang terlihat ya. Saya kira saya tidak bisa kekecewaan mungkin iya ya. Tetapi sekali lagi, kalau kecewa-kecewa amat enggak juga. Kenapa? Karena ketika ada peluang di Jawa Barat, Anies toh menolaknya. Itu artinya Anies pun sesungguhnya tidak melihat ini segalanya ya. Nih, himbauan untuk warga Jakarta pendukung Anies ya. Oh begini caranya ya, nanti kita share coba. Jadi himbauan untuk warga negara pendukung Anies. 1. Ada Anies, aku pilih Anies. 2. 1 calon tanpa Anies, aku pilih kotak kosong. 3. Lebih dari 1 calon tanpa Anies, aku pilih semuanya. Love Anies, viralkan ke semua grup pendukung Anies agar pilkada DKJ tidak legitimate. Ya, jadi saudara sekalian, ini yang saya ingin bahas ya dari perspektif hukum dan hukum tata negara. Kita tahu bahwa pasal 18 konstitusi mengatakan yang namanya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seandainya yang berpartisipasi itu kurang dari 50%. Artinya lebih dari 50% tidak berpartisipasi di dalam pemilihan. Oke? Ya, this is the question. Biar nanti pendukung Anies harus paham, Anda mau tidak datang TPS, apa datang ke TPS? Karena kalau Anda datang ke TPS dan Anda walaupun memilih semuanya, ya cuma dianggap suaranya tidak sah. Tapi dari sisi partisipasi politik akan dihitung sebagai partisipasi. Paham kan? Kalau Anda tidak datang ke TPS, nah itu yang namanya dihitung bahwa Anda golput. Anda golput. Nah, kalau misalnya Anda golput sebagai sebuah perjuangan politik, menurut saya sah-sah saja. Tujuannya adalah
melakukan delegitimasi terhadap pemilihan agar MK nanti bisa diminta membubarkan pemilu hasilnya yang tidak mencapai 50% plus 1 tingkat partisipasinya. Karena kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, demokrasi menjadi cacat, flow demokrasi. Karena itu agar tidak cacat, maka kalau seandainya tingkat partisipasinya di bawah 50% dibatalkan. Itu ius constituendumnya, paham ya? Jangan salah potong. Nanti bilang Refli Harun mengatakan kalau tingkat partisipasi di bawah 50% tidak sah. Itu yang kita harapkan menjadi hukum masa depannya. Baik melalui putusan MK dalam sengketa judicial review maupun putusan sengketa hasil pilkada. Begitu ya saudara sekalian, paham ya? Jadi kalau mau datang ke TPS justru itu meningkatkan angka partisipasi. Walaupun barangkali suara sahnya yang banyak. Lebih baik tidak datang. Maka kemudian angka partisipasi bisa di bawah 50% dan bisa alasan untuk MK membatalkan hasilnya. Karena bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Jadi kalau seandainya tingkat partisipasinya di bawah 50%, artinya kadar demokratisnya berkurang dari sisi angka. Tapi itu baru pikirannya RH ya, belum menjadi hukum yang berlaku saat ini ya. Jangan dipelintir ya. Nanti dibilang RH mengatakan kalau angkanya di bawah 15% enggak sah, bukan begitu. Sambil ditampilkan lagi hasil polling kita ya. Oke, sobat era sekalian, kita bacakan komentar sobat era sekalian. Dan nanti kalau soal tulisan Khiz Khalifah kita akan baca. Dan apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang bisa menjelaskan lebih dalam dibandingkan apa yang sudah saya sampaikan. Bang Refli Harun, kata Hasto tidak ada pembicaraan dengan Anies tentang Pilgub Jabar. Itu semua hanya persepsi publik. Jubir Anies pun saat preskom hanya menyebut salah satu parpol, bukan PDIP. Mana yang benar? Benar semua. Ya, tidak ada yang salah. Cuman bedanya Anda mendengar panggung depan aja. Yang Anda dengar sebagai panggung depan tuh nggak salah. Tapi nggak salah juga panggung belakangnya kan. Masa tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ribut di Jawa Barat. Anda bacalah berita-berita media. Kalau seandainya semua salah media tersebut, maka patut dipertanyakan kualitas media di Indonesia. Masa salahnya berjemaah? Masa semua itu about public perception ya? Nggak mungkin lah. Tapi kalau dibantah ya wajar lah. Anda berharap apa dari seorang politisi? Ya kan? Pembicaraan di belakang layar ketika di-spill ke publik ya pasti akan dibantah. Ya itulah hukum politisi ya. Oke. Kalau Refli Harun ada di posisi Cak Duren yang nangis-nangis di JIS, apa yang dilakukan? Tetap setia bersama sahabat atau tega meninggalkan dan mengkhianatinya demi jabatan dan uang? Dian Pitaloka ya, melihat orang itu, melihat dulu apakah orang itu doyan uang dan jabatan atau tidak. Nah, kalau orang tidak yang bisa membuat kita berkhianat kepada sahabat itulah adalah uang dan jabatan. Nah, kalau kita uang dan jabatan kita tidak doyan, bukan tidak doyan ya, artinya kita tidak mengejar itu sebagai sebuah prioritas hidup. Ya nggak mungkin lah kita mengkhianati seorang sahabat ya. Tapi kalau kita mengkhianati mungkin bukan karena mungkin takut kehilangan uang, takut kehilangan jabatan, dan takut masuk penjara tambahannya. Nah yang ketiga itu yang membuat lebih takut lagi. Kenapa Erlangga Hartarto kemudian mengundurkan diri? Takut masuk penjara. Hilang jabatan gak ada masalah. Tapi kalau harus ditangkap dan masuk penjara, nah itu dia mikir. Karena orang yang udah biasa hidup nikmat kan yang gak mau juga di sel kan begitu. Begitu ya Dian Pitaloka ya. Anda jangan berpikir bahwa semua orang itu seolah-olah pengkhianat ya. Wah. Karena kalau pengkhianat saya udah melipir ke pemerintahan Prabowo, gak akan saya mengkritik dia. Tapi sekarang posisi saya adalah pesimis, berdoa, berharap pemerintahan ini baik. Tapi one thing for sure biar tidak ada fitnah, don't worry, saya tidak akan menerima jabatan apapun. Sederhana kan?
Sudah selesai, mau diapain lagi coba. Kalau Anda mau minta lebih dari itu ya, saya tidak tahu apa lagi ya dari statement yang keras bahwa saya tidak akan menerima jabatan apapun dari pemerintahan hari ini. Buat polling, apakah setuju Anies Baswedan bergabung dengan partai politik atau membuat partai baru? Oke, tolong ya, mana yang Anda pilih? Satu, langkah politik Anies ke depan sebaiknya. Satu, membentuk partai politik. Membentuk. Dua, bergabung dengan partai politik. Tiga, tidak keduanya. Ya, dibikin pollingnya. Kemudian omon-omon aja nih channel ini. Santri Zilenial Channel. Anda kan channel juga ya. Berarti Anda tidak omon-omon. Anda demonstrasi tiap hari. Ya namanya channel ya pasti omon-omon. Cuman bedanya ada omon-omon di studio, ada omon-omon di jalan ya. Coba kita lihat nih Santri Zilenial Channel nih. Ada nggak omon-omonnya itu ya? Coba go to channel ya. Enak ya. Jadi makanya jangan ya pantas saja dia bilang omon-omon. Ini channel nggak ada isinya. Jangan-jangan baru dibuat juga ini. Join Juli 2 2022 ya. Gitu. Rupanya pantas saja saya kena shadow ban. Rupanya kita bisa di report orang rame-rame. Please YouTube ya. Ini channel yang mencerdaskan ya. Keren, cerdas. Kepon Refli ngebangun channel cerdas ya, bukan channel provokasi ya. Karena walaupun keras tapi ada perspektifnya, bukan hanya marah-marah aja ya. Oke. Kemudian rekomendasi Pak Harun lebih baik golput atau tetap ke TPS coblos semua, atau Pak Refli ada preferensi coblos siapa? Ini Dian Pitaloka ya, karena Anda bertanya, saya senang ya. Kalau rekomendasi saya untuk menunjukkan perlawanan, jangan ke TPS. Nanti kita berjuang ke MK agar pilkadanya dinyatakan tidak sah hasilnya kalau nanti di bawah 50%. Sah itu perjuangan konstitusional, itu hak masyarakat. Ya, yang tidak boleh adalah menghalangi orang dengan kekerasan untuk memilih, itu nggak boleh. Tapi mengkampanyekan di media sosial nggak ada masalah ya. Tapi kalau Anda ke TPS coblos semua, ya tetap dihitung sebagai tingkat partisipasi. Golput dengan mencoblos semua. Kalau tidak mencoblos, khawatir surat suara disalahgunakan, guys. It is not your business. Ya kan? Kalau misalnya suara-suara disalahgunakan, yang penting adalah Anda catat dan pantau berapa tingkat partisipasi di TPS masing-masing. Kan begitu. Kalau soal menyalahgunakan surat suara, silahkan aja. Toh kita tidak berkepentingan terhadap siapapun yang menang. Mau menang RK ya bagian dari istana, menang Pramono ya bagian dari istana. Dan jangan-jangan Dharma pun bagian dari istana, kita nggak tahu juga. Nanti kita akan klarifikasi ya. Begitu. Jadi kita nggak berkepentingan terhadap itu. Yang penting adalah tetap datang ke TPS sebagai pemantau. Hanya untuk mengetahui berapa tingkat partisipasi, berapa persen yang show up, yang datang ya. Jadi yang casting vote-nya berapa ya, tingkat partisipasinya berapa persen gitu ya. Oke, saya golput. Ada yang mengulang ya, yang mengulang tidak saya bacakan. Itu saja ya Sobat Era sekalian. Ahok tak pernah capres, ternyata bersedia dicagupkan di Sumut, NTT, Kalsel. Kenapa Anies tidak mau ke Jawa Barat padahal basis Islam? Kecewa. Troiter ya. Pertama, saya sudah jelaskan, maka lihat video saya sebelumnya. Kalau datang dengan warna merah, Anda tidak bisa ngapa-ngapain di Jawa Barat. Anda harus datang dengan warna hijau dan merah dua-duanya. Nah, kalau Anda datang dengan warna hijau dan merah, peluang menangnya ada, besar peluang menangnya. Gitu ya saudara sekalian. Itu saja. Dan untuk kenang-kenangan saya persembahkan lagu Reformasi yang Dikhianati. Istirahat sedikit untuk mengambil napas sambil membaca apa sih yang dituliskan oleh Riz Khalifa. Engkau khalifah dari khalifah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.